Assalamualaikum, balik lagi ke channel Husna. Halo teman-teman, hari ini saya mau beberes rumah, mulai dari ruang tamu, ruang TV, sampai dapur. Dan beginilah tampilan ruang tamu saya ketika di pagi hari. Nggak terlalu berantakan untuk ruang tamu ini. Dan untuk ruang TV atau ruang keluarga, seperti ini tampilannya lumayan berantakan banget. Karena ketika malam hari kita ngumpulnya di sini. Ruangan ini multifungsi banget, jadi dijadiin tempat makan, nonton, dan lain-lain. Pokoknya di sini pada ngumpul semua. Seperti yang kalian lihat, semuanya berada di atas meja, sangat-sangat berantakan. So, simak videonya sampai selesai ya teman-teman, temenin saya terus beberes rumah. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman, kita mulai beberes dari area ruang tamu dulu. Nah, di sini saya mau beres-beresin dulu barang-barang yang nggak pada tempatnya. Ini kerjaan suamiku. Kalau misalnya pulang kerja, naruh jaketnya itu dicantolin aja ke cantolan gorden situ. Belum lagi bajunya disimpan aja sembarangan di atas sofa. Oke teman-teman, sekarang saya mau bersih-bersihin dulu debu-debu yang menempel di sofa dan barang-barang lainnya. Jadi saya beresinnya itu atau bersihinnya menggunakan kemoceng aja. Saya nggak menggunakan lap atau kain yang basah, karena sofanya juga nggak terlalu berdebu banget. Sekarang lanjut bersihkan meja. Masih menggunakan kemoceng ya teman-teman untuk menghilangkan debu-debu yang menempel. Oke, sekarang lanjut. Saya mau beresin di bagian lerberg ini. Barang-barang yang ada di atas lerberg, saya mau turunin dulu. Sebenarnya ini nggak terlalu banyak debunya sih teman-teman. Soalnya setiap minggu, 1 kali seminggu itu suamiku beres-beresin juga, dibersih-bersihin juga. Dia ngelap-lap gitu menggunakan kanebo, jadi debunya nggak terlalu banyak. Nah, kalau saya kebagiannya cuman menggunakan kemoceng aja. Itu pun jarang banget saya lakukan sebenarnya teman-teman. Keseharian saya itu dalam beberes rumah hanya paling menyapu ataupun ngepel. Kalau misalnya ngelap-lapin barang, itu dilakukan sama suamiku kadang seminggu sekali. Cuman hari ini lagi datang rajinnya aja, lagi pengen aja. Sekalian saya buatin video aja. Semoga teman-teman semua bisa terinspirasi. Dari yang awalnya mager, langsung jadi semangat lagi buat beberes rumahnya. Karena saya pun seperti itu loh teman-teman. Kalau misalnya saya mager, kadang saya itu tontonin dulu video-video cleaning motivation gitu yang ada di YouTube. Nah, itu salah satu penyemangat saya juga. Jadi setelah nonton, nggak tahu kenapa tiba-tiba semangatnya langsung muncul begitu aja. Jadi ketika lagi semangat-semangatnya nih pengen beberes, langsung aja saya lakukan, saya nggak tunda-tunda lagi. Takutnya kalau ditunda-tunda nanti malesnya datang lagi. Nah, sekarang saya nyapu karena ngelap-lapin debu-debu yang menempel udah. Sekarang saatnya untuk nyapu. Sebenarnya sih kalau dilihat dari ukuran rumah dan ruangan-ruangan yang ada di rumahku, kadang orang berpikir untuk ruangan sekecil itu nggak memerlukan banget banyak tenaga buat ngebersihinnya. Tapi kalau menurut saya sih teman-teman, ini juga lumayan menguras tenaga. Lumayan lelah juga, walaupun ruangannya cuman seuprit gini, tetap aja rasa lelah itu pasti ada. Karena bukan cuman beberes aja yang saya lakukan. Habis beberes, saya harus masak lagi. Belum lagi kalau nyuci, terus jemur-jemur pakaian. Belum lagi kalau
anak-anak mau dimandiin, Tisha minta dimandiin. Pokoknya semuanya saya lakukan ketika suami saya nggak di rumah atau lagi kerja. Tapi kalau suami saya lagi libur, alhamdulillah saya hanya fokus di dapur aja buat masak. Untuk beberes, urusin anak juga itu menjadi tugas suami saya. Nah, ini dia ruang tamunya sudah bersih, sudah beres semua. Alhamdulillah tampilannya seperti ini. Kalau menurutku, ruangan yang kecil itu harus dijaga kerapihannya biar tetap terasa luas. Oke, lanjut lagi, saya mau beresin ruang TV yang lumayan berantakan ini. Seperti yang kalian lihat, sampah-sampah cemilannya anak-anak itu pada numpuk semua di atas meja. Belum lagi botol minum dan yang lain-lain, belum lagi kadang juga di meja ini ada beberapa mainannya Tisha, buku-buku pelajaran, pokoknya semuanya itu terhambur di atas meja. Nah, ini saya mau bersihin dulu debunya menggunakan kemoceng dulu. Setelah itu saya ngelapinnya pakai kanebo dan cairan pembersih kaca. Setelah mejanya bersih, saya sekalian ganti taplak mejanya juga. Soalnya yang kemarin, yang sebelumnya itu sudah kotor juga, waktunya diganti. Lalu saya kembaliin lagi barang-barang yang seharusnya berada di atas meja. Nah, ini mau isiin dulu tisu ke dalam kotak tisu. Kebetulan tisunya udah kosong banget, jadi mau diisi ulang dulu. By the way, teman-teman, sambil beres rumah, saya juga mau cerita sedikit tentang awal mula saya memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube, atau bisa dibilang untuk bahasa kerennya itu YouTuber ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang nanya via DM ataupun di Facebook. Mereka nanya, gimana sih awal mula saya memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Jadi saya akan jawab di video ini, teman-teman. Awal mula saya memutuskan untuk menjadi YouTuber itu sebenarnya karena iseng aja. Jadi keisengan aja. Tinggal di rumah, nggak ada kerjaan. Kadang kalau sudah beres semua pekerjaan rumah tangga, saya itu tontonin YouTube gitu, nonton video-video vlog-vlog ibu rumah tangga. Saya paling suka banget, mau Indonesia ataupun luar Indonesia ya, maksudnya luar negeri. Jadi dari situlah saya awalnya menjadi termotivasi. Kalau teman-teman yang udah lama ngikutin channel saya pasti tahu banget kalau video di awal-awal yang saya upload itu rata-rata video-video masak aja. Soalnya memang basic saya itu lebih hobi atau seneng masak walaupun gak jago masak. Jadi sempat saya mikir, daripada saya nggak ada kerjaan di rumah, mungkin lebih baik kalau saya masak sambil saya videoin kali ya. Nah, saya bertanya sendiri dalam hati. Terus saya coba-coba gitu, cari tahu cara nge-record, cara ngedit. Pokoknya saya kan awam banget, teman-teman, gak tahu apapun masalah per-YouTuban. Dan bermodalkan nekat, saya akhirnya belajar dari YouTube juga untuk cara upload, cara ngedit, dan lain sebagainya. Sebelum saya memutuskan untuk mengupload video pertama, saya sempat konsultasikan dulu sama suamiku. Gimana kalau saya misalnya upload video di YouTube? Terus suamiku bilang, ya sudah, nggak apa-apa, yang jelasnya kamu bisa menjalankannya, nggak mengganggu tanggung jawab kamu sebagai seorang istri ataupun seorang ibu.
Ya sudah, saya jalanin upload, dan walaupun pertama kan namanya juga baru awal ya teman-teman, pengetahuannya sangat minim, videonya juga sangat kurang bagus kualitasnya, tapi modal nekat aja. Nah, di situ kurang banget yang tonton, cuman beberapa. Saya sempat merasa down, mau berhenti aja gitu, nggak mau ngupload lagi. Tapi setelah saya upload video yang resep paru goreng rica itu, entah kenapa dalam beberapa bulan penontonnya tiba-tiba naik menjadi berapa puluh ribu gitu. Nah, di situ saya makin semangat lagi buat ngupload video-video selanjutnya. Dan disitulah saya semakin belajar lagi untuk memperbaiki video-video saya, dan lebih ke peningkatan konten lagi, jenis konten bukan cuman masak-masak aja, tapi saya juga udah mulai nge-record keseharian saya seperti beberes, pokoknya kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari lah ya pada umumnya. Oh, by the way teman-teman, sekarang saya sudah berada di dapur. Ruang tamu dan ruang TV-nya sudah beres. Sekarang saya mau beresin dapur dulu. Nah, ini dapurnya lumayan berantakan. Kebetulan tadi malam itu, semalam habis barbekyuan gitu. Ini setelah itu barbekyuan rasanya lelah banget, jadi nggak diberesin dulu dapurnya, lalu ditinggal tidur. Biasanya saya itu pantang banget tidur sebelum dapurnya kinclong. Tapi ini ya namanya manusia kan ya teman-teman, ada kalanya rajin, ada kalanya males juga menguasai, jadi manusiawi lah ya. Nah, giliran ini handuk-handuk tidak pada tempatnya juga. Kalau ini jarang banget sih teman-teman, jarang banget terjadi karena anak-anak dan suami sudah mulai terbiasa setiap kali habis pakai handuk langsung ditaruh di jemuran handuk. Nah, ini saya mau lap-lapin dulu kompor yang habis dipakai barbekyuan semalam. Saya belum lap-lapin, jadi saya mau bersih-bersihin dulu. Takutnya ada minyak-minyak yang menempel. Kalau langsung disimpan aja nanti akan menimbulkan karat ataupun kerak yang nantinya akan susah banget buat ngilanginnya. Jadi teman-teman, lanjut lagi ke cerita saya yang tadi. Kalau dibilang motivasi saya untuk awal mula saya memutuskan untuk membuat YouTube sih cuman itu aja kok teman-teman, bermula dari keisengan aja. Nggak pernah terfikirkan untuk masalah pendapatan ataupun semacamnya, saya nggak pernah mikir tentang itu. Lagian awalnya juga saya nggak tahu kalau misalnya kita main YouTube itu bisa dapat duit, dapat gaji gitu. Saya nggak tahu sama sekali teman-teman. Nanti saya tahu setelah saya banyak belajar, tonton tentang YouTuber pemula, apa syarat-syaratnya dan segala macamnya. Nah, setelah saya tahu kalau misalnya main YouTube itu bisa dapat duit tambahan, nah disitu juga saya makin konsisten buat membuat konten-konten YouTube lagi. Dan setelah syarat untuk monetisasi sudah terpenuhi, di situ saya lebih mengatur jadwal saya lagi untuk selalu konsisten mengupload video. Jadi kalau dibilang untuk mengejar gaji, sebenarnya itu bukan tujuan utama saya. Tapi kalau misalnya kalaupun dapat gaji dari YouTube, itu saya bersyukur juga, alhamdulillah. Berarti itu adalah reward buat saya pribadi atas kerja keras saya ataupun keisengan saya selama ini teman-teman. Jadi disyukuri, alhamdulillah dapat tambah-tambahan pemasukan gitu buat jajan-jajan apa gitu, nggak perlu lagi mengganggu
anggaran rumah tangga yang sudah di pos-poskan gitu budgetnya. Pokoknya ini alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman, pesan saya buat teman-teman YouTuber pemula ataupun yang baru mau memutuskan untuk menjadi YouTuber pemula, kalian nih yang penting itu niatkan dulu, kuatin dulu niatnya. Gak usah kejar gajinya atau duitnya, gak usah difikirkan itu dulu. Yang jelas kalian harus niat dulu. Terus kalian buat aja dulu konten sesuai dengan passion kalian. Karena kalau nggak sesuai dengan passion kita, kadang kita juga nggak konsisten upload videonya. Jadi buat YouTube itu sebaiknya kontennya yang sesuai aja dengan passion kalian. Jadi kalian juga bisa ngejalaninnya itu dengan nyaman gitu. Seperti saya ini kan keseharian saya. Jadi sambil menyelam minum air gitu istilahnya. Dan kalian gak usah stres gitu kalau misalnya kalian belum banyak yang tonton videonya. Santai aja, insya Allah kalau masalah penonton nanti bakalan ngikut gitu kok. Jadi kalau misalnya kita bersabar, gak kejar duitnya, alhamdulillah insya Allah nanti kerjaannya juga akan terasa ringan dan santai gitu loh teman-teman. Intinya sih konsisten aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau memulai, usahakan jangan selalu membandingkan kemampuan kalian dengan kemampuan orang lain, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan di setiap awal atau permulaan itu saya rasa wajar lah ya kalau kita mengalami kesalahan-kesalahan. Yang jelasnya kita mau terus belajar, insya Allah nanti akan kita bisa memberikan yang terbaik kok buat subscriber kita ataupun penonton kita. Jadi itu aja sih teman-teman pesan saya. Sebagai YouTuber pemula juga yang sudah pernah menjalani perasaan-perasaan takut, malu, gak pede, saya sudah pernah ngerasain hal itu dan alhamdulillah sampai saat ini sebenarnya kadang masih gak pede juga sih, tapi sudah lebih berani gitu karena sudah menjalaninya, sudah merasakannya. Oh ternyata gak seribet yang saya pikir ya, ternyata gak serumit yang saya bayangkan. Jadi mulai aja dulu. Nah, dapurnya sudah bersih alhamdulillah. Gak terasa ya teman-teman, sambil ngobrol curcol akhirnya selesai juga kerjaannya. Nah ini dia, sekarang mau ganti galon. Kebetulan galonnya udah habis. Dan kebetulannya juga suamiku lagi belum berangkat kerja, jadi bisa bantuin buat ganti galon. Kalau saya pribadi sebenarnya bisa ngangkat atau ganti galon, cuman gak mau teman-teman, gak mau dipaksakan buat ngangkat yang terlalu berat. Takutnya jadi masalah di kemudian hari, apalagi kita kan, saya kan wanita teman-teman, takutnya berpengaruh ke kandungan ataupun rahim gitu kalau misalnya ngangkat-ngangkat berat. Oke, sudah beres ganti galon, sudah isiin juga air minum ke dalam botol. Dan selesailah sudah rutinitas saya, mulai dari beberes area depan hingga dapur ini sudah selesai semua. Saya juga sudah menjawab semua pertanyaan kalian mengenai awal mula saya memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber. Semoga video kali ini dapat menginspirasi kalian semua. Kalian semua juga sudah merasa puas atas jawaban saya. Dan untuk teman-teman yang baru memutuskan untuk menjadi YouTuber pemula, tetap semangat teman-teman, jangan patah semangat sebelum kalian memulainya. Oke teman-teman, baiklah sekian dulu video saya untuk kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. See you on my next video. Bye.